Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, ya. Dan kita juga sama-sama berharap selain teman-teman semua sehat, kita juga berdoa mudah-mudahan keluarga kita juga sehat walafiat, tidak ada yang kekurangan satu apapun, ya. Terlebih, lebih luas lagi kita doakan negara kita supaya segera Allah angkat wabah musibah ini terkait dengan virus corona ini dari negeri kita, dari seluruh penjuru dunia, supaya aktivitas kita bisa kembali normal dan bisa kembali maksimal ya. Tidak menutup kemungkinan dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini, efektivitas pembelajaran menjadi kurang maksimal ya karena memang tidak ada asistensi secara fisik ya. Bapak melihat langsung kepada kalian juga tidak begitu sehingga itu ada kekurangan. Tetapi tidak mengapa, situasi saat ini tidak lantas kemudian menutup kemungkinan atau tidak menutup keinginan dan motivasi kita untuk belajar. Jadi pembelajaran tetap dilaksanakan meskipun dengan situasi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baik. Ya, baik teman-teman sekalian, mungkin sebelumnya Bapak sudah menerima tugas yang sudah teman-teman kirimkan terkait dengan desain karakter yang nanti akan teman-teman berikan efek rigging di dalam karakter tersebut, ya. Dan mungkin nanti ada feedback dari Bapak terkait dengan karakter yang sudah teman-teman berikan kepada Bapak, ya. Nanti ada asistensi apakah itu dikurangi ataukah ditambah atau mungkin diganti, ya. Beberapa sudah Bapak lihat, hanya saja belum semua karena memang harus memberikan materi dulu untuk sore hari ini, ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan untuk materi kita awal setengah semester ini ya sampai mungkin nanti di pekan yang akan datang atau 2 pekan kemudian kita akan mempelajari tentang teknik rigging ya, atau penulangan. Nah, teknik rigging ini secara umum itu ada 2 teknik ya, ada 2 macam. Yang pertama adalah parent page. Jadi bagaimana objek rigging itu nanti saling dikait-kaitkan dengan network ya pada software Toon Boom. Yang kedua adalah kinesthetic output. Nah, kalau kinesthetic output ini itu nanti itu lebih agak sedikit kalau menurut Bapak ya itu agak sedikit kompleks karena memang biasanya kinesthetic output ini digunakan untuk teknik rigging yang sifatnya sinematik. Jadi kalau misalkan membuat tayangan animasi yang selesai misalkan dalam 10, 15, atau 30 menit dalam jangka waktu yang cukup lama, itu menggunakan kinesthetic output. Nah, adapun parent page ini adalah yang paling dasar ya karena biasanya gerakannya sederhana saja ya. Dan pada kesempatan kali ini ya kita akan mempelajari dulu parent page ya supaya teman-teman tidak lantas kemudian shock lantas belajar kinesis output yang agak sedikit cenderung lebih rumit ya. Karena ini animasi dasar, kita akan mempelajari dulu parent page, dan untuk kinesthetic output, kita akan melihat apakah waktunya cukup atau tidak. Kalau tidak, cukup di parent page saja, ya. Adapun kinesthetic output biasanya dipelajari di mata kuliah animasi 2 dimensi. Jadi itu bukan dasar lagi, bukan basic, ya. Tetapi itu langsung kepada outputnya adalah bikin sebuah karya animasi yang jadi, yang sekian menit, sekian jam, begitu, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan langsung saja supaya lebih lugas lagi ya untuk mempelajari dan langsung mempraktekkan terkait dengan animasi dengan teknik parent page ini ya. Rigging parent page seperti itu. Kita akan langsung coba praktek. Ya. Nah, teman-teman kemarin kalian sudah membuat dalam bentuk PSD ya. Bapak ingin mengajarkan pada kesempatan kali ini bagaimana mengimport file yang kalian buat di PSD ya, itu digunakan di Toonboom Harmony, ya itu sangat mudah sekali. Tapi kebetulan file yang di Photoshop itu nggak bisa dibuka ya, jadi yang PSD itu nggak bisa dibuka. Cuman kalau teman-teman masih bisa membuka
yang PSD-nya di Photoshop, silakan lanjutkan di Photoshop. Tetapi yang Bapak Photoshop-nya nampaknya agak sedikit kesulitan untuk membuka file yang Photoshop-nya, ya. Maka dari itu Bapak buka di Paint Toolsai, ya. Ini sama aja, nanti filenya output-nya adalah PSD, ya. Nah, pertama kita akan buka dulu, ya. Kita akan buka file yang PSD. Ya, ini ya. Nah, ini teman-teman yang kemarin Bapak buat sebagai contoh. Nah, jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa teman-teman harus membuatnya itu layarnya terpisah, ya. Nah, kita akan langsung saja mempraktekkan. Kita hilangkan dulu layer-layernya ini, ya, supaya dia lebih mudah untuk diseleksi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini badan dan leher kita akan satukan dulu, ya. Satukannya itu kalau misalkan di Photoshop, di blok layer yang akan disatukan, kemudian klik kanan, kemudian kalian pilih menu merge layer, ya. Nah, kalau misalkan di Paint Toolsai, itu teman-teman tekan Ctrl, kemudian klik shading, klik layer yang akan disatukan, kemudian tekan tombol plus yang ada di atas layar ini, ya. Nanti otomatis dia akan menjadi satu kesatuan, seperti itu. Nah, ini jangan lupa untuk diberikan bagian atasnya ya, supaya nanti kita bisa menggerakkan kepalanya. Nah, ini ditambah ya supaya bisa digerakkan kepalanya. Ya, seperti itu. Kemudian maaf. Nah, kemudian teman-teman lakukan juga hal yang sama untuk bagian kepala, ya. Bagian kepala dimunculkan semua layernya, ya. Seperti ini, kemudian di merge layer kalau di Photoshop, kalau misalkan di saya cukup klik tombol ini ya. Itu ada keterangan merge selected layer ya. Nah, seperti ini. Maka otomatis dia akan tergabung ya. Nah, tadi supaya ditambal terkait dengan shadow yang di bagian leher itu supaya seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti bisa digerakkan seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk alisnya juga sama ya. Nah, ini alisnya kita merge juga. Nah, ini supaya mudah diberikan nama saja, badan begitu ya. Kemudian kepala. Nah, untuk alisnya supaya bisa nanti digerakkan juga, saran Bapak alisnya itu dipisah, teman-teman ya. Jadi ini kita berikan nama misalkan alis kanan. Maka alis kirinya kita potong.
Nah, seperti itu ya. Nah, jadi alisnya ini dia otomatis ada alis kanan, alis kiri. Seperti itu, kemudian lanjutkan lagi pada matanya ya. Ini di merge juga. Nah, untuk matanya juga sama, dipisahkan. Ya, seperti itu. Jadi ada mata kanan dan mata kiri. Kemudian lakukan pada mulutnya. Ya mungkin karena mulutnya satu ya, tidak mungkin dua. Kita langsung saja duplikat mulutnya. Maka otomatis mulutnya itu nanti mungkin kita bisa gerakan juga dengan cara diperkecil ataupun diperbesar. Kalau misalkan menggunakan karakter ataupun objek lain, khawatirnya terlalu membingungkan ya. Jadi kalau misalkan terlalu membingungkan untuk level-level awal mungkin kurang cocok. Jadi untuk level awal yang cocok seperti ini menggunakan parent page yang lebih mudah dipahami. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, apabila sudah selesai, ini untuk sketsanya dihapus saja. Backgroundnya juga dihapus. Ya, jadi ini ada beberapa objek saja seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman pilih file, kemudian di save ya. Nah, ini mohon maaf ya. Nah, teman-teman tulis saja di sini misalkan siap proses rigging ya. Pastikan filenya itu PSD ya, PSD ya, file type-nya itu PSD, kemudian oke ya. Nah, apabila sudah selesai tahapan seperti itu, maka teman-teman silakan untuk dibuka Toonboom-nya ya. Nah, Toonboom-nya sudah kita buka. Langkah pertama adalah kita akan import dulu file-file PSD tadi dengan cara teman-teman pilih file, kemudian pilih import, kemudian pilih image ya. Nah, nanti ada pilihan seperti ini, kemudian teman-teman browse. Nah, ya di sana itu ada siap proses rigging yang tadi ya. Kemudian teman-teman pilih buka ya. Kemudian ya teman-teman pilih yang ini ada pilihan ya, create single layer name dan create layer based on file names ya. Ya teman-teman pilih yang kedua, create layers based on file names ya. Kemudian ini juga jangan sampai keliru, teman-teman pilih import as Toonboom bitmap drawing ya, supaya nanti dia terpisah sifatnya bisa kita olah lagi. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, teman-teman pilih group as layer ya. Jadi supaya dia nanti banyak. Kemudian teman-teman pilih OK. Nanti muncul seperti ini ya. Nah, supaya bagian latarnya ini ada warna, teman-teman klik place ya, kemudian pilih color card. Nah, color card-nya jangan sampai mengunci seperti ini. Teman-teman pastikan dia itu tidak mengunci. Kalau mengunci, teman-teman bisa lakukan menekan Ctrl Z ya, dalam artian mengulang ya seperti ini. Jadi
Color itu ya background-nya supaya putih ya, supaya lebih nyaman juga untuk dilihat. Nah, teman-teman ini bisa dilihat ya, di frame-frame ini terbagi dari beberapa bagian, itu ada leher, ada kepala, ada alis kiri, ada alis kanan, ada mata kiri, ada mata kanan, dan ada mulut terakhir ya. Nah, sekarang kita pindahkan dulu supaya nanti mudah diproses untuk teknik rigging-nya. Silakan teman-teman untuk dipindahkan dulu. Ya, ini adalah leher ya. Jadi yang pertama ini kan sudah ada layer drawing. Nah, ini yang layer leher ini kita klik kanan, kemudian teman-teman cut cell from the timeline ya. Kemudian teman-teman klik layer drawing-nya yang di atas ini ya. Kemudian teman-teman klik kanan, kemudian pilih paste cell in the timeline ya. Nah, ya seperti ini. Maka otomatis dia sudah pindah. Kita berikan nama badan ya. Nah, kemudian ketika klik badan ini, teman-teman pastikan diklik 2 kali ya, ini diklik 2 kali. Nah, ini kan ada namanya badan ya. Nah, di bawah ini karena kita akan belajar parent page, pastikan pilihannya itu adalah apply embedded pivot on parent page ya. Klik parent page-nya, kemudian teman-teman klik close. Nah, seperti itu. Kemudian buat lagi layer drawing. Nah, add ya. Nah, layer drawing ini kita lihat ini bagian mana? Oh, ini bagian kepala. Maka bagian kepala ini seperti tadi, ulangi, klik kanan, cut, kemudian paste di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk drawing ini teman-teman berikan nama kepala ya, kepala. Kemudian jangan lupa di bagian bawahnya teman-teman pindahkan menjadi parent page ya. Kemudian close. Lakukan trik seperti itu pada objek yang lain. Klik plus, drawing, kemudian lihat di sini apa? Di sini alis kiri ya. Cut, kemudian paste di sini, paste cell in the timeline ya. Nah, kemudian ini alis kiri, berikan nama alis kiri ya. Kemudian parent page pastikan ya seperti itu. Kemudian ini alis kanan ya, alis kanan. Oh, jangan lupa dibuat dulu layer drawingnya ya, alis kanan, cut, paste, alis kanan, kemudian parent page, kemudian close ya. Seperti itu. Ini mata kiri ya. Cut, kemudian paste, kemudian diberikan nama mata kiri. Kemudian pastikan dia parent page, kemudian close ya. Nah, ini mata kanan. Ya, seperti itu. Mata kanan ya. Nah, klik kanan, kemudian cut, kemudian paste di sini. Seperti itu. Mata kanan ya. Jangan lupa mata kanannya belum diganti ya, ini parent page. Nah, ini terakhir adalah mulut.
mulut. Pastikan dia juga parent page statusnya. Nah, ini yang kosong di bawah ini adalah untuk color card. Nah, teman-teman kita akan coba buat dulu sampai dia 30 detik ya. Jadi jangan terlalu lama-lama. Untuk parent page ini kita latihan yang sederhana dulu supaya teman-teman tidak lantas kemudian kesulitan ya. Nah, ini dipindahkan dulu seperti ini. Nah, kemudian setelah teman-teman blok, teman-teman tekan tombol F5 untuk membuat frame baru, maka dia akan panjang nih ya. Tuh, mata kiri itu dia apa namanya? Panjang sifatnya sampai frame ke-30 ya. Oh iya, jangan lupa ini layer ini pastikan sesuai urutan ya. Jadi badan itu dia di bawah. Nah, kemudian setelah itu kepala. Nah, jadi badan, kepala, mulut, mata kanan, mata kiri, alis kanan, alis kiri. Nah, oke, kalau misalkan sudah sampai seperti ini, sekarang kita beralih ke network ya. Nah, di samping kanan atas ini ada network. Ini agak sedikit rumit kalau misalkan dilihat, tapi teman-teman ini nanti kita akan sangat bergantung pada network ini untuk proses riggingnya. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman merapikannya terlebih dahulu ya. Jadi ini digeser-geser saja seperti ini. Nah, untuk menggeser-gesernya atau untuk membesarkan dan mengecilkannya teman-teman bisa menggunakan scroll ya. Scroll kalau teman-teman menggunakan mouse. Nah, ini dirapikan seperti ini ya. Nah, dirapihkan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi menyusun rapih supaya tidak seperti benang kusut. Oh, mohon maaf. Ya, seperti ini. Jadi dibuat dia sejajar ya dan pastikan dia rapih seperti ini ya. Baik, itu saja mungkin karena terkait dengan biasanya gangguan ataupun kesulitan terkait sinyal, biasanya ketika diupload videonya agak lama. Supaya teman-teman juga bisa langsung menyimak materinya, Bapak sudahi dulu sampai di sini. Nanti mungkin Bapak akan rekam lagi materi selanjutnya di eee, materi yang akan nanti Bapak akan share selanjutnya ya, supaya tidak satu video itu biasanya berat ketika diupload. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Ya silakan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Sampai saat ini, sampai detik ini, pertemuan ini ya, atau mungkin nanti sambil teman-teman menunggu video selanjutnya, cukup yang teman-teman lakukan sampai di sini dulu ya, nanti kita akan lanjutkan, tahapannya di video selanjutnya. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Dan nanti akan Bapak berikan feedback untuk karakter yang sudah teman-teman kirim ya. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.